Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai yang tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar juga yang lain, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membeli domba," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankannya. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli seekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah, ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka. Semua berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka juallah anak-anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya itu. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan sekarang lebih baik. Anak unta itu sudah tidak tinggal lagi di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang-orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah juga, dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu dan ia bertanya,
bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasa rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya, jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa, masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas. Apakah itu, wahai Paduka yang mulia? Tanya salah seorang menteri. Kalian tak usah tahu dulu, aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita. Kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuannya apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepaskan pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi. Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami. Permainan apakah itu, Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas belum mengerti. Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing, kata Baginda sambil tersenyum. Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia, kata Abu Nawas agak ketakutan. Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur maka ia harus dihukum, kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing, perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menenteng sebutir telur. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, tidak akan pernah ada yang bisa
Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menterinya. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti para menteri, kata Abu sambil membungkuk hormat. Kalau begitu engkau harus dihukum, kata Baginda. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, kata Abu Nawas dengan memusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semua cerah penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya blow on itu sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik dan ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sekian, semoga terhibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.